Inilah channel Ipolexos Budahankam, ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan pembangunan. Channel lintas zaman, lintas generasi, lintas sektoral, lintas orde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sarman Kitemang, selamat pagi, semangat pagi, merdeka. Oke sahabatku, kali ini saya ingin mengulas, nyoroti tentang dana desa. Seperti apa rancangan undang-undang tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Kami mengajukan tentang meningkatkan atau nambah ya, dari tadinya 10% nanti menjadi 20% dan seterusnya. Di dalam rancangan ini kami mengajukan untuk bisa meningkatkan tentang dana desa. Supaya apa? Supaya pembangunan desa lebih bercepat. Perkara alasannya, mari kita simak berikutnya dari channel Sarman Kitemang. Kali ini saya ingin menyoroti tentang pasal yang menyebutkan untuk kenaikan atau meningkatkan dari dana desa. Hal ini berkaitan dengan apa? Komen-komen yang banyak sekali menyoroti tentang dana desa. Dari sekian banyak komen ini, banyak sekali juga terutama dari masyarakat umum yang menganggap tentang negatifnya dana desa ini. Mereka kebanyakan menyoroti bahwa dana desa hanya untuk bancakan bagi kepala desa atau perangkat desa. Jarang sekali yang menyoroti tentang manfaat kebaikan dari dana desa. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sebenarnya apa sih tujuan dari rancangan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya mengenai tentang apa pasal yang menyebutkan untuk menaikkan dari dana desa. Oke sahabatku, saya ingin menyoroti beberapa komen atau pertanyaan tentang manfaat dana desa, tentang keberadaan dana desa ya. Tetapi saya tidak ingin menyebutkan dari mana komen itu, siapa yang, tapi begini saudara, jawaban saya bahwa dana desa ini ada setiap tahun ya. Ternyata banyak masyarakat yang seolah-olah dana desa hanya tahun kapan datangnya. Tidak, dana desa itu ada setiap tahun sejak tahun 2015. Jadi setelah undang-undang desa ini disahkan berlaku, maka dana desa ini ada setiap tahun sejak tahun 2015. Kemudian saudara, mengapa di dalam rancangan undang-undang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kita mengajukan untuk bisa ditingkatkan ya. Katakanlah yang tadinya 1 miliar menjadi 2 miliar, yang tadinya 10% menjadi 20% misalkan. Begini saudara, dengan dana desa ini kemajuan desa ini sangat terasa, sangat bisa dimanfaatkan, sangat bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Kalaupun ada ya 1, 2, 10 komen ya, 100 komen katakanlah yang negatif, untuk apa dana desa ditingkatkan? Dana desa tidak ada artinya di desa. Banyak sekali. Perlu diketahui, barangkali yang komen ini barangkali di desa itu barangkali memang mungkin demikian. Oleh karena itulah ya, kalau di desa saudara katakanlah tidak merasakan tentang adanya dana desa, maka saudara harus bisa ngecek ke desa yang lain. Jangan hanya berkutat pada desa kamu ya. Studi banding, lihat ke desa yang lain, mungkin satu kecamatan atau mungkin satu kabupaten atau bisa juga di luar provinsi. Kita bandingkan, kamu bandingkan
apakah di desa saudara ini seperti ini, desa yang lainnya seperti ini juga. Nah ini supaya Anda tidak negatif komennya, seolah-olah dana desa ini tidak ada hasilnya, tidak ada manfaatnya. Kalaupun terjadi mungkin penyelewengan, penyalahgunaan keuangan dan sebagainya oleh oknum kepala desa atau oknum perangkat desa, maka jangan disamakan dengan desa saudara. Masih puluhan ribu desa yang baik ya, masih desa yang banyak itu ya, itu hanya 1, 2 mungkin 100 oknum kades, tapi puluhan ribu kades yang baik. Oleh karena itulah dalam rancangan undang-undang perubahan kedua ini saya ingin memang mengatakan dengan sejujur-jujurnya Bapak, dana desa benar-benar bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan desa. Jadi bagi yang negatif dari manapun, tidak hanya terbatas pada luar Jawa ya, entah itu di Irian Jaya, entah di Maluku, entah itu di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera atau Jawa pun, perkara oknum itu pasti ada. Saya tidak menutup kemungkinan ya, tidak menutup realitas, itu pasti ada. Tetapi jangan disamakan. Itu kan hanya 1 gelintir, 2 gelintir, mungkin 100 oknum ya, masih ribuan. Oleh karena itulah untuk meningkatkan kemajuan desa, untuk mempercepat kemajuan desa, maka kami ajukan peningkatan dana desa. Ya, selain pakai rumus yang sudah pukul rata, misalkan satu desa katakanlah 800 juta semua, maka kan kita setiap desa kan ada tambahan ya, setelah perhitungan itu ada yang lain. Misalkan di desa saya 1, untuk tahun ini turun 1, katakanlah 1,3 ya, 1.300.000.000, maka diusahakan ditingkatkan. Yang tidak 1 miliar menjadi 2 miliar. Tapi dengan catatan pemerintah dari level kecamatan, kabupaten atau pusat betul apa yang dikomen oleh masyarakat, perketat pengawasan. Masyarakat sendiri harus ikut mengawasi. Ya, jangan dibiarkan desa kamu, desa itu tidak ada manfaatnya. Kenapa? Cari sebabnya. Ya. Apakah untuk kegiatan yang lain? Ya, kalaupun ada penyelewengan, awasi. Jadi masyarakat jangan selalu menyalahkan kepala desa atau perangkat desa. Masyarakat sendiri harus ikut awasi, ikut menghandarbeni tentang dana desa itu. Jangan takut untuk mengawasi kepala desa, jangan takut untuk mengawasi perangkat desa. Ya. Ada tokoh masyarakat, tidak berani ya konsultasi dengan tokoh masyarakat, dengan BPD, libatkan BPD. Ya, bandingkan dengan desa yang lain. Kalau di desa kamu kok seperti ini, maka coba lihat desa yang lain. Apakah seperti ini? Memang kita akui ya, dalam satu kecamatan saja ada yang desanya seperti itu saja, ada yang cepat berkembang, naik. Ya sekali lagi Bapak, oknum dimanapun pasti ada. Tetapi masyarakat harus ikut mengawasi, ikut berkecimpung di dalam pembangunan desa. Dari musyawarah RT, musyawarah RW, musyawarah kadus ya, sampai dengan musyawarah desa, masyarakat harus ikut. Apa sih yang sebaiknya akan dibangun di desa itu? Dana desa ini untuk apa saja? Dan sekaligus juga saya katakan Bapak, jangan berpikiran dana desa seolah-olah hanya untuk membangun fisik. Ini. Dana desa ini bukan hanya untuk membangun fisik, jalan, gedung, perkantoran atau apa itu bukan. Tetapi juga untuk membangun manusia. Ngurusi masalah pendidikan, ngurusi masalah kesehatan ada di dana desa itu. Ngurusi anak dari ibu hamil ya, bumil ada diurusi dengan dana desa. Sampai lahir ya, balita ada dengan dana desa. Anaknya tidak tumbuh-tumbuh, stunting
pakai dana desa, ya. Sampai pembinaan remaja ada pakai dana desa. Sampai mikir BLT orang yang tidak makan, dana desa. Sampai lansia pakai dana desa. Semua pakai dana desa ini. Sekalipun dana desa kelihatannya bermiliar ya, 1 miliar, 2 miliar kelihatannya banyak ya. Tetapi sebenarnya kalau dihitung, kalau dipecahkan dengan berbagai macam petunjuk, dengan berbagai macam aturan, tidak seberapa. Tidak seberapa. Oleh karena itulah saya akui bahwa dana desa ini ya memang harus kita awasi bersama. Masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ayo awasi tentang dana desa. Desanya seperti apa, untuk membangun apa, awasi. Ya. Perkara ada negatifnya, ya ayo kita benahi. Ya. Jadi dana desa ini sangat perlu, sangat penting untuk pembangunan desa. Awasi pelaksanaannya pembangunan itu. Untuk apa saja, ya. Sekali lagi dana desa bukan hanya untuk pembangunan fisik, bukan hanya untuk pembangunan talud, irigasi atau mungkin jalan, bukan hanya itu, tetapi juga untuk pembangunan manusia. Dari ibu hamil sampai dengan lansia itu diurusi pakai dana desa. Belum rumah-rumah yang reot juga pakai dana desa. Walaupun tak berapa persen ya. Macam-macam. Oke sahabatku, itulah mengapa saya dalam rancangan undang-undang desa ini mengajukan untuk meningkatkan ya, nambah dana desa supaya ditambah. Nah, perkara nanti keputusannya berapa ya kita tidak tahu, kita tunggu nanti. Karena apa? Karena dana desa otomatis berkaitan dengan APBN. APBN otomatis berkaitan dengan situasi keuangan negara. Apakah memungkinkan untuk bisa menambah dana desa ke masing-masing desa. Oke sahabatku, terima kasih sudah mengikuti Sarman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.